Spartacus berlatih dengan Faro. Tapi hari ini, Faro sepertinya tidak fokus. Ada hal yang mengganggu pikirannya. Faro telah meminta Ashur untuk mengirim surat kepada istrinya. Akan tetapi, sudah 1 minggu, belum ada jawaban. You expect different? A woman seldom rushes back to the husband who calls her whore. Likinia yang menyukai Spartacus, dia meminta Lucretia untuk membuat suatu pertemuan rahasia. Yang tujuan sebenarnya, dia ingin berduaan dengan Spartacus. Rencananya dengan memakai topeng, jadi tidak akan ada orang yang mengenalnya. Tapi Likinia mencemaskan sesuatu. Dia takut jika sampai suaminya tahu. Tell no one. Lucretia mengatakan, Likinia harus datang tanpa dikawal siapapun. Jadi, tidak akan ada yang mengetahui akan hal ini. Tiba-tiba Ilitia datang. Lucretia sempat bingung kenapa dia datang. Karena dia tidak mengundangnya. Am I early? For what purpose? Seperti biasa, Ilitia dan Likinia selalu menyinggung satu sama lain. Sampai akhirnya, Likinia ingin segera pulang. I look forward to our next encounter. Ilitia memberi saran kepada Lucretia supaya jangan terlalu dekat dengan Likinia. Karena statusnya lebih tinggi dari Lucretia dan suasana hatinya seringkali berubah-ubah. I am well versed in dealing with such people. Ilitia penasaran apa tujuan Likinia datang. Tapi dia menyadari Ilitia membawa pulang sebuah topeng. Dia pun menanyakan apakah dia diundang juga. Lucretia beralasan tidak ada pesta topeng. Likinia hanya ingin meminjam topengnya. Namun, Ilitia menganggap ini adalah hal yang aneh. Wanita berstatus tinggi seperti Likinia datang ke rumah Batiatus. Sampai akhirnya, Ilitia curiga. I would suspect intent to fuck one of your gladiators. Ilithia. Lucretia terkejut. Dia ingin Ilitia untuk merahasiakan semuanya ini. Ilitia berjanji dia akan merahasiakannya. Karena baginya, Lucretia adalah teman yang sangat berharga. Lucretia merasa was-was. Dia menceritakan hal ini kepada Batiatus. Namun, bukan Ilitia yang membuatnya merasa cemas, tapi Likinia favors the touch of our champion. Spartacus. bagi Lucretia, Spartacus selalu menyulitkan. Tapi Batiatus mengatakan, itu Spartacus yang dulu, tidak dengan sekarang. Jika dia memerintahkannya, Spartacus akan melakukannya. Spartacus dipanggil Batiatus. Batiatus memberitahukan Spartacus. Likinia meminta sesuatu kepadanya secara pribadi. Awalnya, Spartacus berpikir ini adalah tentang arena gladiator. Dia sempat bertanya siapa yang akan menjadi lawannya. Tapi Batiatus mengatakan, Her desires are of a more intimate nature. Spartacus bertanya, apakah seorang juara sering diminta untuk melakukan hal seperti ini? They are. You have concern? Bagi Spartacus, sekarang dia adalah seorang juara Capua. Dan dia akan melaksanakan semua tugas yang dibutuhkan darinya. Batiatus sangat senang mendengarnya. Sekarang, kondisi Crixus sudah hampir pulih, dan dia ingin segera berlatih. Awalnya, tabib tidak mengizinkannya, tapi Tomorrow then. Ashur datang ke ruang perawatan. Dia mendengar apa yang dikatakan Crixus. Dia berkata kepada Crixus, akhirnya dia juga akan berlatih lagi, sama seperti Crixus. You would resume training. I yet bear the mark. Batiatus memberitahu Lucretia, semua akan berjalan sesuai dengan rencana. Spartacus mau melakukannya, tapi Lucretia masih mencemaskan sesuatu. But it's been many months since he last lay with a woman. After such a time, his passion might be all too brief. Lucretia berencana, dia ingin Spartacus untuk berlatih dahulu sebelum bertempur dengan Likinia. Dia mengirimkan Mira, pelayannya, untuk menemui Spartacus. Ketika Spartacus tiba, Mira sudah ada di sana. Spartacus tampak kebingungan. Dia pun menanyakan apa tujuannya datang ke tempatnya. Namun, Mira tak ingin memberitahukannya. Sampai akhirnya, Find your tongue. Spartacus ingin Mira untuk pergi. Dia tidak menginginkannya. Domina fears that you've been too long without a woman.
The notion offends me. Pagi harinya, Crixus kembali untuk berlatih dengan yang lain. Doktore menyambutnya dan senang melihatnya. Lucretia juga senang melihat Crixus akhirnya berlatih lagi. Has there ever been such a man as Crixus? No, I don't know. Pagi itu, Ashur juga terlihat berada di tempat latihan. Teman-temannya sempat heran kenapa dia bisa berlatih lagi. Doktore pun menanyakannya, dan Ashur menjawab Batiatuslah yang mengizinkannya. Namun tak lama, Asher! A word. Batiatus mengingatkan Ashur, masa jayanya sebagai gladiator sudah selesai. Tapi Ashur memohon kepada Batiatus untuk mengizinkannya berlatih dan membuktikan dia masih berharga. You already have. Outside of the arena. Batiatus ingin Ashur menjadi tangan kanannya, bukan sebagai gladiator. Dan dia tidak mau mempertaruhkan Ashur hanya karena harga diri sebagai seorang gladiator. Namun, meskipun terasa kecewa mengatakannya, Ashur mengiyakannya. Di tempat latihan, Spartacus menanyakan Faro apakah sudah ada kabar dari istrinya. Dan sampai sekarang, Faro belum mendapat kabar. Dia sangat cemas akan istrinya. Di area pasar, Ashur memanggil Solonius. Sekarang, dia ingin membantu Solonius. And words searching for receptive ears. Menurut Ashur, kesetiaannya sekarang sudah berubah. Karena baginya, sama seperti yang Solonius pernah katakan. Perkataan Batiatus tidak dapat dipercaya. Dan sekarang, dia punya informasi penting untuknya. Tentunya, dengan sebuah harga. I'm surrounded by jackals. It concerns your life. Solonius memberi Ashur uang, dan dia berharap ini adalah sesuatu yang benar-benar penting. Ashur memberi informasi, supaya Solonius You fuck the Hordesponial this night every week. Send another cock in your place or shade removed along with your head. I am to pay his agent and see the order given. Ilitia ingin mengatakan sesuatu kepada Lucretia. Akhir-akhir ini, dia selalu memikirkan rencana Lucretia tentang Licinia. Dan sejak itu, dia tidak bisa memikirkan hal yang lain. With respect, Licinia's passions are her own concern. Tapi bagi Ilitia, ini bukan soal Licinia. Melainkan, ini tentang dirinya. Dia juga ingin berada di posisi Licinia, bersamaan dengan gladiator pilihannya. Shall I make the arrangements? Yes. Ilitia menginginkan Crixus. Lucretia yang menyukai Crixus, dia sakit hati mendengarnya, dan dia pun menjadi marah. Batiatus mendengar keributan ini, dia pun menghampiri Lucretia. What new slights have prompted this costly eruption? Lucretia memberitahu, Ilitia menginginkan Crixus. Tapi Batiatus menjadi bingung, memangnya kenapa? And her choice drives you into a rage? Lucretia beralasan, ini bukanlah soal pilihan Ilitia, namun dia tersinggung dengan cara Ilitia memerintahnya. Batiatus meminta Lucretia untuk bersabar, sampai mereka mendapat dukungan dari suami Ilitia. To rise, you would have me kneel. Faro terlihat marah kepada Ashur, karena dia mendengar Ashur tidak menemukan siapa-siapa di rumah istrinya. Tapi Ashur melihat ada jejak darah di lantainya. Malam harinya, Mira kembali datang ke kamar Spartacus. Spartacus masih tetap tidak menginginkannya, dan dia ingin Mira keluar dari kamarnya. Tapi Mira mengatakan, What do you think will happen if I fail such a command? Spartacus akhirnya membiarkan Mira untuk berada di kamarnya. Mereka berdua sempat berbicara, sampai akhirnya Spartacus meminta Mira untuk mencari istri dari Faro. There is one desire I would have serviced. Pagi harinya, Batiatus melihat Spartacus terlihat bersemangat. Kebetulan Mira ada di sana. Lucretia bertanya, bagaimana tadi malam di kamar Spartacus? Many demands of me. Many demands, eh? Batiatus beranggapan Spartacus sudah siap untuk bersama Licinia. Dan Lucretia akan mengatur semuanya hari ini. Batiatus bertanya, bagaimana dengan Ilitia? Dan keinginannya akan Crixus. I've already set plans in motion. Di tempat latihan, Crixus melihat Naeva sedang berduaan dengan penjaga. Dia pun menjadi cemburu.
Crixus cemburu kepada Naeva. Dia melihat Naeva mendekati seorang penjaga. Namun menurut Naeva, semua itu tidak seperti kelihatannya. Crixus salah paham. You shame me. Crixus ingin diberikan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, Naeva mendekati penjaga karena dia ingin mengambil kunci yang dibawa oleh penjaga itu. Sehingga sekarang, dia bisa memeluk Crixus. Begitupun sebaliknya. Malam harinya, Spartacus dipersiapkan untuk menjalani rencana Lucretia. Speak not a word, nor make a sound save one of pleasure. Sekarang, tiba saatnya Spartacus untuk bertemu dengan Licinia. Seorang wanita bertopeng mendekatinya. Dan tidak pakai lama, Spartacus langsung melakukan tugasnya. Namun, tiba-tiba Lucretia bersama Licinia datang. Ternyata, ini adalah bagian dari rencana Lucretia. Karena dia kesal, Ilitia menginginkan Crixus. Licinia kaget melihatnya. Dia pun menyindir Ilitia. With this not set every tongue in Rome wagging. The wife of Legatus Claudius Glaber, fucking Spartacus. Batiatus heran, mengapa Lucretia merencanakan ini. Sekarang, Licinia sudah tidak ada, dan peristiwa ini terjadi di rumah Batiatus. We are undone. Tapi Lucretia sudah merencanakan semuanya. Licinia datang sendiri, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengawalnya. There is nothing to connect her with the house of Batiatus. What of Alithia? I'll take care of her. Lucretia menenangkan Ilitia. Dan karena peristiwa ini, mau tidak mau, Ilitia harus menuruti perintahnya. My husband will see me dead for this. You have killed me. No, I brought us closer.